Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 sedang melakukan kunjungan usaha ke Sumut Eatery and Cafe. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Fahlevi. Saya Richard Rosal. Saya Lia Priana. Saya Desi Fitrianing sih. Dan berikut video kunjungan usaha kami. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Oki. Sebelumnya saya dan rekan-rekan saya ingin mengucapkan terima kasih atas izin dari Bapak untuk mengunjungi tempat usaha yang Bapak lakoni sekarang ini. Sebelumnya, apabila tidak keberatan, kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendukung tentang tugas kewirausahaan kami. Sebelumnya boleh Bapak beritahu dulu nama Bapak dan umur Bapak saat ini? Ya, nama saya Ramdana, saat ini saya usia 35 tahun. 35 tahun ya Pak. Kalau boleh Bapak ceritakan, boleh tahu dong Pak, sejarah dari Cafe Semut ini bagaimana awalnya? Baik, Semut Cafe berdiri sejak 2 tahun yang lalu ya. Itu masa-masa pandemi gitu kan. Memang kita konsep awalnya adalah untuk tempat nongkrong ya. Kan kita di sini kafe and estri gitu, artinya kafe itu nongkrong, estri itu makan. Nah itu kita dimulai dari semangat apa ya? Kita lihat nih Gen Z nih satu kan pandemi ya. Gimana caranya biar tetap di rumah, tapi dia bisa pesan makanan kafe gitu. Nah, kita tetap operasi saat pandemi itu udah 2 tahun lalu sih. Nah sejarah berdirinya mungkin dari kita kan ada owner di sini. Nah owner ini mempunyai anak juga nih. Ya dari anak owner ini ada namanya Kak Cika di sini. Beliau kuliahnya di UI kebetulan lagi KKN ya. Nah itu dia mungkin dilihat dari passion anak owner ini, Ibu Rahma dan Pak Udi. Katanya oke lah bikin kafe lah buat berwirausaha. Terus buat anak-anaknya owner itu. Oh gitu ya Pak. Oh berarti jatuhnya ini bisa disebut usaha keluarga nggak sih Pak? Betul ya. Iya. Karena memang kalau dilihat dari tempatnya juga seperti perumahan ya Pak ya. Betul. Memang kita ada konsepnya juga di sini, ada yang namanya apa sport-sportnya kayak playgroup gitu kan. Di sini, nah tempat basket sportnya juga ada, pingpongnya ada. Terus kalau untuk anak mudanya biar nyantai gitu kan. Biasanya anak muda kan orang lagi apa sih? Dengan nah itu kita ada beanbag gitu kan. Di sini juga kita ada yang buat private banget kayak indoor tuh tempat meeting gitu. Kalau orang-orang office, eksekutif itu di dalam biasa. Oh gitu. Nah kita banyak spot, makanya kita one stop lah. Baik Pak, kasih Pak. Oke Mas, untuk merek dagang dan logo perusahaannya itu bagaimana cara pembuatannya? Baik, kita kan namanya Semut ya. Semut itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya kan soft, lembut gitu kan. Itu kalau umpama kita plesetkan ke English language gitu kan. Tapi kalau umpama semut sendiri kan memang semut. Semut itu apa sih? Hewan yang kecil tapi kuat dan kerjasama itu rame-rame gitu. Makanya kenapa filosofinya seperti itu. Iya, jadi filosofi seperti itu. Semut itu kan bekerja sama ya. Walaupun dia mengangkat beban yang tinggi banget itu kan, yang berat banget, tapi bisa diangkat bersama-sama gitu, sedikit demi sedikit. Nah itu kita filosofi gitu sih. Walaupun kita dibilang kecil, tapi kita paling tidak ingin menuju hal yang besar lah gitu. Dimulai dari yang kecil segala sesuatu yang besar gitu kan. Dan untuk kinerja juga kita sama-sama sih. Kita nggak ada manajer, nggak ada apa, semua sama kerja sama. Manajer pun angkat piring, jadi nggak ada masalah gitu. Kita dibilang semut kan. Jadi semuanya bekerja ya Pak? Betul. Oke, untuk usaha ini tuh izinnya seperti apa ya Mas? Kalau perizinnya kita udah sesuai dengan yang berlaku di wilayah ya, kebijakan pemerintah wilayah itu. Berhubung sini masuk kota administrasi Depok ya, kita perizinannya sudah lengkap di kota administrasi Depok sih, dari mulai nomor izin berusahanya, NPWP segala macam gitu kan, itu sudah kita lengkapi sih. Udah jelas lah. Kalau nggak lengkapi kita kan untuk membayar pajak kemana gitu kan. Otomatis kita juga ada PPN juga, di menu ini kan ada PPN-nya juga 10%. Nah itu kan bagian daripada izin juga kan, untuk kelengkapan izin kayak gitu. Terima kasih.
Oke Mas Uki, ini usaha ini kan bentuknya kayak kafe gitu ya. Betul. Sama saya mau tahu dong cara manajemen SDM-nya seperti apa, terus kriteria seperti apa yang Mas butuhkan untuk kelangsungan kafe ini gitu. Baik. Untuk SDM sendiri kita kemudian ada orang profesional ya. Oke. Itu untuk manajemen, pertama human research-nya ya. Itu kita ada Pak Agus ya di situ ya. Beliau itu memang orang profesional, memang basicnya juga SDM juga. Kemudian dari manajemen SDM nih di Mercubuana, lulusan dari sana gitu. Jadi kalau untuk peraturan perusahaan sesuai SOP yang berlaku pada perusahaan walaupun di kafe bentuknya, tapi kita terapkan sistemnya office gitu. Kita pergi 8 jam kerja, artinya kafe ini beroperasi jam 10 sampai jam 10 malam gitu kan. Tapi kita masuk nih kayak chef nih jam 8 udah prepare, udah masuk. Oh, udah prepare Gitu. Dari pagi 2 jam sebelumnya gitu kan. Karena kita bentuknya kafe, operasional jam 10, tapi tetap kita kayak orang masuk kantor. Nah untuk yang dibutuhkan, apa sih yang dibutuhkan? Untuk apa? Untuk pengembangannya atau untuk pengembangan bisnis atau pengembangan sumber dayanya? Lebih ke sumber daya sih. Sebenarnya yang kita lakukan adalah itu kita training, udah pasti kan. Kita training, kita ngulas lagi product knowledge-nya dari mulai level manager sampai dengan level waitress-nya gitu kan, floor atau disebut. Itu tetap yang dibutuhkan adalah bagaimana sih biar kita tetap eksis gitu kan. Artinya saat kita update, setiap hari kita update tentang produk juga, terus tentang apa nih yang lagi berlaku nih, promo apa yang lagi berlaku nih. Nah itu kita update setiap hari sebelum kita open jam 10, sebelum kita ada briefing juga sih gitu. Oh, di briefing Iya, juga ya? otomatis kayak gitu. Itu yang selalu kita butuhkan di dalam setiap bisnis apapun. Jadi kita selalu mengupdate setiap harinya gitu. Apalagi kita kan sifatnya ini kan public ya, open public gitu. Nah di situ kalau kita nggak bisa kita kasih paham gitu atau kita kasih informasi ke publik atau ke customer yang datang, ya berarti kebutuhan kita sebagai individu, sebagai karyawan tidak terpenuhi. Jadi bagaimana kita memenuhi customer, sedang kita penuhi gitu kan kebutuhan kita, yaitu product knowledge gitu. Itu sih. Oke. Kalau untuk manajemen produksinya di gimana di sini? Nah ini jadi kita semua ada departemennya. Ada kitchen, departemennya floor gitu kan. Terus ada departemen administrasi juga gitu. Nah untuk manajemennya semua sudah ada departemen masing-masing yang berkompeten lah, yang pada bidangnya masing-masing, yang menguasai di bidangnya gitu. Artinya gini, umpama di sini kan ilustrasinya gini, manajemen kita kafe, ya kan, kafe bentuknya. Kafe itu istri juga buat makan juga. Dari mulai pembelian produk nih. Ini dari pembelian produk kan, itu ada bagian purchasing. Nah itu udah purchasing. Pertama kita dari pizza aja. Kita butuhnya apa sih? Oke, tepung terigu. Kita butuhnya toppingnya, sosis segala macamnya itu kan daging. Nah itu dari mereka tuh. Terkonek kemana? Konek ke departemen kitchen gitu kan. Jadi Nah, yang gitu buat, ya? nah itulah dibilang alurnya gitu kan. Itulah sebuah manajemen gitu kan dari hulu ke hilir kayak gitu. Nah dari kitchen apa nih? Diproduksi lah makanan kita nih gitu kan. So, dari kitchen ke bagian floor untuk menyajikan, betul. Jadi circle-nya seperti itu. Tetap di dalam satu circle tapi beda departemen. Tidak saya bagian semuanya gitu kan, aku manajernya. Itu marketing juga, terus bikin pizzanya juga, belinya juga. Tidak, itu nama orang dagang, orang berbisnis gitu kan. Iya gitu. Terima kasih ya Mas Uki. Oke, baik. Oke Mas Oki, ini pertanyaan selanjutnya aku coba tanyain ya. Jadi kalau untuk pemasaran kafe ini, Coffee Semut Cafe and Eatery ini apa aja Mas Oki biar tetap eksis di mata masyarakat, biar dia tuh nggak makin kependam sama kan sekarang banyak nih coffee shop yang baru-baru, yang eksis, gimana caranya biar si semut ini eksis terus gitu, panjang dia namanya. Baik, sebenarnya sih kalau sebenarnya saya juga dulu komunikasi ya, dan untuk pemasarannya gimana sih? Kita tuh cuman perlu melihat gitu kan, mengcopy, meng-create ulang gitu. Artinya sebenarnya semua sama konsepnya. Tapi yang saya bilang tadi melihat, meng-copy, meng-create ulang. Meng-create ulangnya inilah yang harus kita lakukan di sini modal awalnya gitu. Artinya yang sudah berjalan di Semut Cafe itu kita ada yang namanya marketing online dan marketing offline. Online ini apa? Dia yang sekarang banyak media sosial ya, kayak Instagram, TikTok, nah kayak gitu, kayak YouTube, itu kan media sosial. Itu bisa kita jadikan juga, kita bisa jadikan fondasi atau platform kita untuk berjualan apapun itu. Nah salah satu dari itu media online itu kan. Media online itu kita jadikan sebagai senjata kita, karena kan Semut Cafe adanya di Depok nih.
customer kita yang sudah saya pernah datang satu persatu itu dari Jakarta Utara ada, dari Bogor ada, Tangerang pun ada gitu. Artinya efektif nih dari mulai media online itu kita pakai gitu kan. Nah untuk yang lainnya kayak gimana sih cara pemasarannya? Kebetulan saya marketing offline juga gitu. Nah artinya gini, marketing offline ini apa sih? Kita meng-hire. Jadi seperti saya punya komunitas Mama, atau teman kawan saya punya komunitas. Oke, gue masuk komunitas lu dong. Lu kalau mau koko di cafe gue aja nih. Apa sih yang bisa lu tawarkan sih? Nah itu bedanya kalau online itu kita hanya mengupload program kita, program kita. Tapi kalau marketing offline itu lebih kita menjelaskan secara detail, kita merinci gitu kan. Oke ini promo, oke lah kalau datang kita ada deal di situ. Begitu. Itu efektivitas yang udah dijalani di sekitar ini untuk media promonya kayak gitu. Selain itu juga kan ada program-program. Kita lihat nih sekarang kayak kemarin 11 kita ikut. Tapi isinya kita rubah, kita create lagi. Karena 11 di online shop kan ada kayak gitu kan. 11 big sale gitu kan. Nah, kita ikut juga 11 apa nih? Contoh saya bikin kemarin yang setiap lahir tanggal 11 bulan apapun gitu kan. Terus gitu. Jadi kita kayak gitu. Kita gimana caranya biar orang tuh nggak harus tanggal 11 2011 ya sedikit gitu kan. Paling tidak 11 Agustus, 11 November, 11 Desember yang penting tanggal 11 bolehlah kita kasih promo dengan dapat promonya. Jadi ulang ya. Betul, kita create ulang. Itulah poinnya gitu. Jadi nggak plagiat lah gitu. Emang sekarang kalau dunia promosi itu kita harus melihat terus mengcopy, meng-create ulang. Iya, benar sih. Oke Mas Oki, pertanyaan selanjutnya kira-kira kalau dari opini Mas Oki nih kita sebagai mahasiswa kalau kita mau melakukan sebuah usaha juga nih kayak misalkan kita mau usaha itu kira-kira kesan-pesan atau tips and triknya tuh gimana sih Mas Oki dengan ya budget mahasiswa kecil-kecilan lah maksudnya sejenis tapi mungkin nggak sebesar ini gitu kira-kira gimana Mas Oki? Pertama passion kita apa? Itu dulu tuh. Kita kalau sudah suka passion kita itu akan jadi mata pencarian kita. Jangan pernah memulai usaha dengan kita melihat orang sukses dengan passionnya, belum tentu masuk ke kita gitu. Itu pertama. Kedua, usaha itu bukannya berpikir, tapi berbuat, bertindak. Saat kita punya keinginan, oh pengen ini nih, dan kemudian sesuai dengan passion kita, jalanin. Bicara modal nggak perlu modal sebenarnya, kemauan dulu, nanti modal bakal ada tuh jalannya. Oh iya, oke kita mungkin loan dulu kan ke kawan kah atau ke pinjaman mahasiswa yang udah kayak gitu, nggak ada masalah gitu. Nanti kita mulai dulu. Tapi kalau kita berpikir berancangan ntar ini gimana ya, terus produknya gimana ya, terus cara buatnya gimana ya, belinya di mana segala macam, itu kita akan berjalan. Enggak, ya jangan monoton lah ya sebenarnya ya, jangan betul. harus open ya pikirannya, tapi sesuai suasana hati kita ya. Nah itu dia, setiap orang mau bisnis apapun, kalau kita ikut suasana hati, itu namanya mood swing ya, apa mood swing ya? Itu nggak akan jalan. Kita ikutin apa? Keinginan itu sama suasana beda. Kalau kita udah ingin makan, lapar, kita pasti nyari makanan. Ya enggak? Kita haus, pasti kita nyari minuman. Nah usaha kayak begitu. Kita coba implementasikan ke rasa-rasa kayak begitu gitu kan. Semua kan adanya dirasa nih. Saat kita pengen usaha, udah bergerak usaha apa nih? Pulsa apa? Dagang pulsa yang kecil aja ya, untuk mahasiswa ya. Oke, pulsa. Modalnya gimana? Masa tanya modalnya dulu. Kita cari harga termurahnya di mana. Terus paling banyak yang minim resikonya di mana nih? Kan ada tuh yang sekarang depot-depot pulsa tapi dia nipu gitu kan. Nah itu kita cari dulu. Terus pasarnya di mana, segmentasinya di mana. Itu selalu jalan. Tapi kalau kita udah mikirin programnya, caranya buatnya itu akan jalan. Berarti jadi kita mikir positifnya dulu nih. Betul. Ya, minusnya nanti lah belakangan gitu. Minusnya kita wajib dipikirin, Justru, tapi positifnya dulu ini poin pentingnya. Usaha kecil ataupun besar itu kita harus siap yang namanya rugi. Resikonya. Kita nggak selalu mikir untung adalah bonus. Ina malu biniah kan gitu. Semua tergantung pada niat. Kita usaha buat apa gitu. Kalau usaha kita buat ya memang buat kaya, jangan pernah. Tapi kalau kita usaha yang tadi Mbak bilang buat eksis, ya oke. Buat menunjang kehidupan kita ya. Menunjang kehidupan itu berarti kebutuhan primer kita terpenuhi nih. Bukan sekunder lah. Sekunder itu kan kayak modus segala macam. Primernya dulu lah. Gitu. Nah kalau saya simpulkan kalau kita mau mulai usaha dimulai dulu dari apa yang kita bisa. Jadi yang namanya usaha itu adalah learning by doing. Gak ada yang tiba-tiba orang langsung gitu nggak bisa. Mau bikin pastry tapi nggak punya basic. Betul. Kan. Iya, benar. Makanya kalau Bob Sadino bilang saya lebih baik dikatakan gila daripada dikatakan cerdas. Karena kalau orang gila itu nggak memikirkan sesuatu, dia tabrak, resiko pasti mengikuti. Nah makanya sebelum kita usaha apapun harus siap mental rugi. Itu aja dah.
Kalau kita udah siap mental rugi, untung mah kita udah tenang. Bonus itu semua. Usaha harus segera dimulai, bukan dipikirkan. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Udah sih kayaknya. Udah semuanya ya. Oke. Pertanyaannya juga udah cukup semuanya Oke. ditanyain Mas Oki. Ini makasih banget ya Oke. jawaban-jawabannya. Iya. Ini cukup menambah wawasan kita, terus juga ya menambah pengetahuan kita tentang wirausaha Harus dong. gitu. Anak muda Jadi harus- kita harus harus berusaha. iya kita jadi terbuka pikirannya, oh ya wirausaha ternyata ya nggak segampang itu dan nggak Sulit itu. sesulit itu Betul. gitu. Ya udah. Sedikit sharing ya. Saya bikin usaha sate Taichan. Dari Taichan. Ya. Nggak ada Mas Oki sendiri. Betul, saya ada sate Taichan sama Thai tea ya. Itu usaha tuh. Passion saya bukan di F&B, tapi saya punya pemikiran gitu. Passion saya bukan di F&B, tapi yang namanya F&B itu selama dunia ini berputar, Nggak mati. orang butuh makan. Itu aja. Mau dia kaya, mau dia miskin, orang butuh makan. Nah, makanan yang sifatnya nggak berat tapi mengenyangkan sate Taichan gitu. Terus minuman yang sifatnya tidak membosankan ya Dan semua bisa nerima. ya, semua kalangan anak kecil boleh minum gitu kan. Semua bisa. Nah, kita lihat segmentasi yang tadi saya bilang, kita menciptakan pasarnya di mana sih nih? Antara sales dan marketing berbeda. Marketing menciptakan pasar. Tapi kalau sales itu sudah ada pasar, dia menjual. Contoh, pasar Induk Kramat Jati. Itu marketingnya. Salesnya apa? Ada tukang buah mangga, tukang buah jeruk. Nah, itu kayak begitu. Jadi antara marketing dan sales itu berbeda. Kita yang menciptakan kalau marketing. Nah, saya jualan sate Taichan tuh awalnya saya nggak mikir laku. Saya mikir orang tahu dulu. Tahu kita ada gitu Kita ya. dari situ 3 bulan tuh berjalan, saya nggak ada yang beli. Yang beli cuma 2 orang. Itu pun orang pacaran mampir, oke, besok ada datang lagi. Saya ngelakuin apa? Saya nggak media promosi karena saya gerobakkan saat itu. Cuman saya setiap orang lewat saya kasih coba. Udah, ibarat kalau kata orang-orang pengusaha, kita bahasa mahasiswa aja ya, kapitalis, sekarang bahasa orang kapitalis, bakar duit lah. Iya, makanya Kayak itu gitu. dia pengen ngomong kayak semacam bakar duit ya. Betul. Jadi orang-orang tahu dulu nih. nggak ada masalah. Karena kan kalau F&B itu yang dijual Iya. rasa dan tampilannya. Ini konsisten ya Mas Betul, ya. satu Kalau sekiranya kita beda sama makanan yang kita buat, itu lebih unik lagi, ya itu dia. Sate Taichan biasa nih. Nah, akhirnya saya di situ pas orang ngomong learning by doing itu berjalan nih, learning by doing saya berjalan. Yang dibutuhin apa sih? Rasanya ini kurang ini. Di situ jadi kita bisa menggali lagi kekurangan kita bisa tuh dengan potensi kita. Akhirnya saya tambahin bumbu rendang. Mau dikreasiin ya Mas ya. Betul. Artinya kita melihat, kita mengcopy. Oh, saya lihat teman saya jual sate Taichan, saya ikutin gitu kan. Kok dia bisa rame? Nah, itu rezeki kan udah rezeki udah ada yang ngatur Udah. beda-beda. di Roxy, toko handphone banyak. Iya dong. kiri. Iya, kali kanan depan belakang. Betul. Iya, iya. Tapi kok laku aja di pohon sana? Apa yang buat mereka laku? Kembali lagi, kita orang muslim gitu. Apapun agamanya tetap yang ngasih adalah yang di atas gitu kan. Tapi Rezeki sebenarnya nggak bakal tukar. kualitas juga sih Mas Iya. ya. Itu dia. Kualitas sama Karena kan- kreativitas Karena sih. setiap toko kan punya ciri khas masing-masing. masing-masing. Oh, diskonnya beda-beda Betul. nih. Nah itu dia yang saya bilang, diciptakanlah itu. Marketnya udah ada apa sih? Berarti orang identik dengan handphone gitu kan. Tinggal kita nih gimana nih kreativitas kita. Habis sekarang sate Taichan saya berjalan. Di mana, Mas? Itu di Pejompongan di Bedil. Oh. Iya, Tahu. Jakarta Pusat, Tanah Abang. Oh, Saya orang Tanah Abang sebenarnya. Tanah Abang. Oh Mas dari Tanah Abang berarti. Iya. Begitupun dengan Thai tea saya. Jadi oke, ini orang belum tahu rasanya. Modal berapa nih? 5.000 umpama. Saya mau 5.000. Kita orang bisnis nih, kita balik modal itu udah untung. Iya sih benar, yang penting nggak rugi ya. Nggak rugi. Iya, penting nggak Kita- rugi. Soalnya kalau makanan kan dia nggak bertahan lama ya Mas Betul, ya. kita balik modal itu kalau orang di F&B itu udah untung gitu. Jadi saya mau 5.000 umpama teh. Saya bikin buy one get one, orang pada beli. Iya benar. Itu rasanya. Saya waktu itu saya balik modal doang loh. Buat muter modal lagi. Nah, sampai akhirnya promo sebulan one by one get one. Yang gitu udah kelar. Udah kelar udah. Orang jadi harganya balik. Mas 10.000. Karena mereka tahu rasa. Betul, Mereka yang kita tahu jual kualitas. rasa gitu. Beda sama orang jualan barang gitu. Barang jualan barang tuh yang dinilai pertama kali berapa lama kuat ini barang. Itu sih kalau dari saya Kalau pribadi. di F&B yang penting rasa berarti ya. Betul. Rasa sama Orang yang tahu kita. berbeda lagi. Kreativitas kita di situ apa sih gitu kan? Apa yang bisa kita tonjolkan gitu. Itu yang kita tonjolkan. Udah kita jadiin identik produk kita. Gitu sih. Pribadi saya. Terus sekarang yang jagain siapa Mas? Itu udah ada orang. Oh, udah ada karyawan. Berarti ya sebenarnya kita harusnya bisa wawancarain Yang satu ini itu. juga ya. Iya, nggak apa-apa. Makanya tuh sedikit intermezzonya kan seperti Iya. itu. Itu kawan. Jadi kita anak muda itu, makanya niat saya tuh nama Amal ini ya.
semua tergantung pada niatnya saya tuh untuk menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja jangan ke orang kapitalis. Kita nyiptain tapi kita nyari keuntungan, jangan. Saya sharing profit aja. Oke, terus sampai akhirnya wah bos, bro kalau sharing profitnya kegedean nih. Lu gaji gue berapa? Lu mau gue gaji berapa? Yang penting saya nggak rugi gitu. Dia punya dapat kerjaan buat anak sini juga lancar, udah selesai. Saya akhiratnya dapat, dunianya dapat. Tapi berarti konsepnya lebih kayak kerjasama gitu ya Mas Oki ya? Kalau kerjasama berarti dia investasi ke saya. Gitu. Oh iya sih, benar sih. Ini kebijakan aja sih, gitu kan. Iya. Yang kembali lagi nama lu gini, niat kita apa gitu. Balik niat Iya, ke niatnya. niat kita. Gitu. Karena Allah kan menilai niat kita. Kalau ucapan kita bukan perbuatan kita enggak. Yang kita dinilai sama tuh niat kita. Kalau mulut kita manis nih kan, hati kita mendengki. Iya. Itu yang dinilai. Itu yang dinilai. Tuh ada yang asem banget sih. Nah ini nggak diajarnya kita nggak boleh setuju nih kalau sama orang. Kan orang asem banget, padahal ini baik gitu kan. Karena kita nggak baik, jadi setiap orang menilai orang lain buruk, sebenarnya kita lagi dalam lubang kesalahan, kita yang buruk. Nah, kita positif aja berpikir sama orang. Sama musuh pun sekalipun kayak gitu. Iya benar kalau sekarang sih. Jadi kita mau kemana aja masuk nih, gabung di mana aja masuk, tempat baru apa tempat lama masuk. Gitu sih maksudnya sih. Ada lagi nggak nih? Mas Oki kira-kira mau cerita apa lagi nggak apa-apa Mas? Kita masukin ke frame gitu. karena cukup memotivasi kita ya Mas. Nggak gitu juga sih, memang kan berbagi aja, saya kan juga pernah. Pengalamannya juga lebih banyak daripada kita. Tapi ada aktif di organisasi non kampus nggak? Kalau Sebenarnya kita itu kelas karyawan Mas. Oh, Kita semua itu kelas sore, kita Betul. semua itu kerja sebenarnya gitu. saya dulu waktu kuliah FISIP, saya kuliah non karyawan, reguler. Terus waktu saya kuliah ekonomi manajemen, saya baru udah kerja tuh. Saya pikir oh begini ya caranya. Berarti kalau saya aktivis kampus dulu. Saya HMI beneran. Iya orang HMI. orang Kumar. Beneran orang HMI. Kelihatan kejar ngomong HMI. Gitu bener. Kalau speakingnya udah beda. Bukan, soalnya kita kan ada LK gitu kan, latihan kaderisasi gitu. LK1, LK2, LK3 gitu kan. Kalau ceweknya kodowati kan seperti itu. Nah kayak gitu. Tapi saya berpikir nih, oke, berarti kalau saya cuma aktif di kampus, orang-orang senior saya udah pada pinter gitu. Ya akhirnya orang-orang reformasi 98 kok dia malah jadi orang-orang kanan yang tadi orang-orang kiri. Orang kiri itu kan ibaratnya orang yang oke, kita oposisi nih. Kenapa jadi berkoalisi sekarang gitu. Akhirnya itu berarti ini zaman mentingin diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri kita udah terpenuhi berarti kita bisa temenin orang lain gitu kan. Ya itu sih. Akhirnya saya kuliah lagi manajemen, saya ambil. Manajemen bisnis saya ambil. Saya kuliah, saya kelar jadi double degree. Cuma S2 saya belum saya kelarin. Jadi sebenarnya di sini Mas Oki juga jadi manajer sambil ngerangkap kayak untuk usahanya Mas Oki juga nggak sih? Oh, itu dari enggak. Pengalaman juga nggak sih Mas Oki? Kalau saya di sini awalnya gini ya, karena saya kan ibaratnya gimana ya, saya harus ada status nih di pekerjaan. Memang orang bangga dengan wirausahanya. Kalau bisa sih, kalau Saidina Usman bin Affan bilang, sembunyikan sesuatu yang kau punya, kelebihanmu gitu. Kalau bisa gitu kan, agar kau tidak menjadi ria. Gitu. Itu gitu sih. Bukan saya mau menyembunyikan usaha saya, enggak. Udah aja, cuma niat saya ya buat nyiptain lapangan kerja udah aja. Pun nanti jadi besar itu bonus. Gitu. Tapi kan setiap saya jalan ada ruginya juga. 3 bulan saya. Kalau sanitasi saya benar-benar rugi. Oke, saya ngambil apa? Kayak orang ownernya abnormal. Setiap orang lewat dikasih sama dia makan gitu. Doain saya dong. Wah, boleh juga nih motivasi juga nih. Jadi setiap yang lewat saya minta doanya aja. Tapi harus ada yang tepat, jangan juga yang golongan orang fakir dan miskin. Pak, doain saya. Nggak mau makan Pak. Ada customer makan nggak apa-apa, di jijik nggak apa-apa. Yang orang gerobak itu kenapa kan banyak. Makan Pak sini Pak. Kita layani sepenuh hati. Tapi juga bukan buat niatan kita biar laku juga, biar enggak. laku, kayak buat mancing, Jangan itu. nggak boleh. Kita nggak boleh berbisnis dengan Allah, nggak boleh. Ada ustadz yang bilang berbisnis, jangan. Kita dikasih napas saya udah bisnis dari Allah ya kan, kan gitu ya. Gitu sih. Kalau udah mulai bosan nggak apa-apa. Tergantung niat ya kan. Gitu aja. Kita aja sholat, kalau kita nggak niat nggak sah sholatnya. Puasa kalau kita nggak niat nggak sah puasanya. Itu yang simpel aja deh. Apalagi sodako. Jadi kalau sekiranya mau sodako harus ikhlas gitu ya, Iya. walaupun banyak cerita kalau sekiranya kita ngasih ke orang nih bakalan rame. Aku juga sering sih dengar orang kayak gitu, kalau ini kita buka usaha nih pagi, belum ada yang beli, yaudah kita beli makanan orang lain, nanti bakalan ada yang datang ke kita, ada yang kayak gitu. Boleh niat kayak gitu boleh, cuman ibaratnya jangan dijadikan Jangan acuan. jadikan patokan, Iya, jadikan jangan patokan jangan juga, jangan. iya. Ibaratnya saling membantu lah. Oke, kita beli dagangan orang nih, kita bantu dia niatnya gitu aja. Kemudian saya ketua Karang Taruna juga di Tanah Abang. Itu saya bikin kafe juga di sana. Coba boleh dicek di Instagramnya, namanya Kartar Corner. Kata corner. Iya.
Berarti Ntar- Mas Oki ntar- aktif banget di mana-mana ya Mas Oki ya. Berarti nggak salah deh milih narasumber. Makanya saya bilang kan kita di kampus itu cuma 20% ilmu yang pakai di tempat kerja. Iya, benar, Kecuali benar. guru ya, guru profesional loh. Itu mah enggak, semuanya kepake kalau guru mah kan. Kalau di luar guru, di luar dokter itu kan memang kepake gitu kan, insinyur, sarjana teknik itu pasti kepake ilmunya, ilmu kampusnya. Cuma kalau kayak ekonomi segala macam itu kita pergaulan sih. Di apa di organisasi. Karena kita posisinya juga kelas sore, jadi untuk berorganisasi ini rada sulit juga sebenarnya. Paling kayak Sabtu Minggu juga kita punya kegiatan lain juga di rumah. Jadi kayak mau Udah ada yang nikah? organisasi apa enggak ya? Mbak namanya siapa? Dinda. Mbak Dinda, oke. Mbak Dinda, yang Mbak Dinda tahu organisasi apa? Perkumpulan sih mas, Betul. perkumpulan anak-anak aja sih, Anak-anak. Mahasiswa. Pasti kan ada visi misinya, tergantung ya kayak mau paduan suara gitu-gitu. Oke, itu udah benar. Cuman saya lengkapi ya. Organisasi itu adalah yang terkecil tuh. Adalah bagian daripada manajemen. Manajemen apa? Sehari-hari itu organisasi. Itu manajemen tuh. Berarti kalau kita mulai usaha, semua perusahaan manapun itu pasti ada organisasinya. Dari mulai level manager, supervisor kayak gitu. Nah, yang paling kecil apa sih organisasi di kehidupan kita? Keluarga. Jadi kita kalau kita orang kerja semua itu namanya reason ya. Berarti niatnya belum ada, passionnya belum ada. Tapi itu bagus sih. Mending ngomong apa adanya daripada dadain kan jadi bingung sendiri gitu kan. Gitu. Oke, ini banyak sih yang dapetnya banyak nih ya kan dari luar dugaan nggak sih? Nah, ya, saya demen aja gitu kan. Demen karena kalau pama ada adik saya yang di HMI juga kalau saya lagi jadi motivator ya udah, wow rasis segala macam dong. Iya. Gitu sih. Enaknya gitu. Benar ada adik saya kandung juga masih ada yang mahasiswa gitu. Lagi ada yang S2 juga. Jadi enak. Jadi kita cerdas tuh karena bertanya. Iya benar-benar. Karena ditanya tuh kita jadi inget lagi gitu kan. Makanya kalau kita Karena punya ilmu sharing, amalin, ya kan, betul. Mas, ya? Kita punya ilmu nggak diamalin, wah. Nggak ada parah. Benar-benar. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin sama Mas Oki? Nggak apa-apa, slow aja saya, slow aja santai aja kan. Mas Oki udah datang pagi-pagi nih, katanya biasanya jam 1 datangnya. Apa tahu sih? Tadi sempet nanya soal sama Mbaknya. Karena buat handle buat malamnya saya gitu. Malamnya pasti banyak tuh. Saya mikirnya begitu. Makanya kemarin saya udah janjian ya mana Indra nih. Udah lah. Saya dari rumah buru-buru. Sejam doang sih dari Tanah Abang sih, deket. Tapi mas kalau yang kayak kunjungan usaha ini sebelum pernah nggak sih ada yang Belum lain? pernah. Belum pernah. Belum pernah. Baru kita ya? Terus saya seneng juga ya kan. Artinya kan kalau orang mau tahu berarti orang mau bisa. Iya. Gitu aja sih. Itu kalau orang diem aja atau merasa bisa, orang yang merasa bisa tuh nggak akan pernah bisa. Jadi kan kalau misalkan kita mau buka usaha juga nggak mungkin kita kayak langsung secercah langsung mau buka usaha kan, pasti kita belajar juga dari Makanya, yang udah buka gitu nah, kan. Udah kalau punya. orang saya itu kita ngarepinnya gagal aja. Bob Sadino tuh juga kayak gitu ya. Saya nggak mikir Bob Sadino jualan telur bisa menggeser telur yang udah ratusan tahun, ribuan tahun di Indonesia mungkin kan, di Nusantara digeser sama dia telur ayam ras. Bisa bayangin, dibikin telurnya busuk, ditukar sama dia kan begitu sejarahnya kan. Kalau kisahnya Bob Sadino dikasih bunga anggrek, dulu bunga anggrek tuh seharga apa ya, seharga emas berapa gram gitu, setengah gram lah. Bunga anggrek tuh mahal setangkanya nih. Karena bunga langka kan dulu zaman itu, dikasih sama Bob Sadino bunga anggrek. Jadi tuh identiknya yang bunga anggrek tuh di Kemang gitu kan, sampai dia punya Kemcik sekarang. Iya, tahu. Itu dari mulai telur doang. Kemcik itu kayak pasar swalayan. Farmers, tahu Farmers? Farmasi. Itu punya dia juga bagian dari Kemcik. Oh. Dari mulai jualan telur. Memang basicnya dia orang kaya dan dia orang yang pernah lulus kuliah, tapi dia gue passion buat dijadiin passion buat dia. Akhirnya apa? Pas kita udah menguasai passion kita nih, usaha kita udah maju satu passion aja apa umpama? Kayak Mbak Dina umpama passion apa nih? Hijab gitu. Hijab aja difokusin, nanti itu akan berkembang. Yang saya bilang learning by doing gitu. Kita modal udah banyak nih. Untung udah banyak nih. Kita kembangin lain, ntar non passion tuh jadi tuh. Ke properti masuknya, ke teknik, kemana, ke pembangunan jalan segala macam. Rembet Nah ya. itu akhirnya apa? Akhirnya bonus. Kaya baru di situ. Tapi kalau usaha mikir buat kaya salah besar. Yang penting bisa bisa tough gitu masih bertahan itu, bisa bertahan ya. Ya kehidupan lah itu aja. Kita dengan kondisi gitu. Gak setak jadi gitu. Mas apa namanya? Saya Richard. Oh Richard, keren juga namanya. Kayak drummer pas band ya. Kalau tau pas band. Dia juga ada Desi. Desi. Celia. Oh iya. Oke deh, Mbak Dinda, Mbak Lia, Mbak Desi, Mas Richard. Apa lagi nih?
Udah, iya. Makasih banget ya Mas Oki ya. Sumpah banyak banget ya sharing juga pengalaman Mas Oki. Apa-apa kalau Terus itu main-main usahanya Mas kemarin Oki. cari saya aja dan ngobrol-ngobrol. Iya, nanti kalau emang Mas Oki butuh bantuan nanti kabarin aku aja. Saya mau Tadi ghost to udah ngechat. kampus. Mau ghost to kampus. Jadi kan ini saya itu rencana dari sini. itu program marketing saya. Marketing. Marketing Itu offline isinya saya. tuh apa tuh Mas? Ya pasti otomatis di sini kan, udah ngeliat tempatnya gimana gitu. Ini saya ada seperti ini. Saya juga pengen tahu nih mahasiswa-mahasiswa nih apa sih habitnya sekarang habitnya ya? Habit Oh iya, jadi Iya. Ngopi. Ngopi mau naik ini gitu. yang mau ngelihat Betul mereka- marketnya. Iya benar-benar Betul. marketnya Nah itu kalau sama profesional lagi tuh dibilang sebetulnya expandable business. Oh iya. Jadi kan gitu dari mulai kecil lama-lama besar, learning by doing aja. Oke, Ngelihat target pasarnya ya Mas ya. iya. Saya mau ciptain market di mahasiswa. Gitu. Orang tadi aku juga kan datang ke sini sekitar jam 9 kurang ya. Udah pada datang loh. Betul kan jam 8. Mereka jam 8 udah prepare. Iya. Karena kalau di departemen kecil tuh prepare-nya 2 jam. Dia harus nyiapin alat, bahan, terus milih bahan mana yang fresh, mana yang enggak gitu. Jadi kayak gitu. Segitunya tuh. Mengharapkan laku enggak. Yang penting prosesnya yang dilakuin. Kalau prosesnya dilakuin, selanjutnya kita serahkan pada Allah. Gitu ya kan, gampang kan gitu ya Mas Richard. Ini proses belum dilakuin, ngarep lagi kan. Oh ya udah ibadah, Nabi aja menjadi gembala, dagang Nabi kan. Iya. Nah kita udah ibadah, oh kita udah segala macam. Oh nggak kaya, aduh jangan pernah ngarepin kaya. Udah usaha. Berat. Semakin kaya tuh nanti di sana semakin lama. Iya, semakin lama. Iya, semakin lama Tanggung jawabannya dihisapnya. juga banyak. Betul. Iya benar-benar. Kalau orang kaya pertanggung jawabannya Betul. juga banyak. Dihisapnya, Jangan kan? salah. Iya, jangan Dihisapnya lama yang penting cukup aja udah sama-sama tahu lah ya. Rata-rata usia berapa nih? Bagi. Aku 20-an sih, Wah, 20-an. tapi udah cakep ya pola pikirnya ya. Insya Allah. Karena apa? Karena kuliah itu yang membedakan kita sama orang yang nggak kuliah. Kuliah itu bukan karena di Indonesia nih nomor satu yang dilihat adalah kertas lembar. Iya sih. Di Amerika enggak, lu bisa apa? Skillnya. Skill. Iya. Walaupun dia nggak sekolah, gue bisa ini, oke lu kerja. Gitu. Kalau di sini Indonesia ya. Nah, tapi waktu saya kuliah zaman kuliah saya dulu, saya mikirnya nggak ijazahnya, tapi ilmu wawasan tuh yang saya perluin. Semakin kita haus ilmu, semakin kita cepat melangkah dibanding orang-orang yang tidak mau tahu. Iya, Gitu betul sih. sih. Ilmu apapun itu nggak harus bisnis. Apalagi segala macam pembelajaran kan gampang. Kayak oh kita mau bikin coffee shop nih kan pembelajaran online kan bisa ada. Ya. Nah ini dia nih, ini lumayan nih anak genjet nih kalau saya Iya. bilang. Dia tuh benar melihat, oh gampang nih yang saya bilang tadi. Kita ngeliat passion orang berhasil di passionnya, belum tentu saat kita jalanin tuh kita bisa berhasil di situ. Gitu ya. Makanya kita tuh boleh kita ngikutin kalau kita udah berjalan. Kita ambil konsepnya aja, bukan ambil plok kayak begitu, bukan. Karena itu bakal ngebunuh kita sih. Kita nggak tahu modal dia dari mana. Kita maksain biar kita modalnya sama umpama kayak gitu. Akhirnya kita ngutang sana sini gitu. Kelilit yang ada kita malah jadi pilot. Itu salah satu kelemahannya juga ya kalau sekira modalnya juga nggak Betul. terlalu banyak dan kondisi ekonomi juga nggak terlalu memadai. Betul. Iya sih. Cari paling kecil apa, passion kita yang paling kecil apa. Kita oke, bicara passion mungkin terlalu luas ya. Kita butuh apa sih? Butuh makan nih. Pulsa ini udah bagian daripada kebutuhan. Yang pokok ya, Iya, yang misalnya. pokok. Ini aja kita mainkan. Kecil ya kan, terlalu berkembang tuh. Terlalu berkembang gitu. Saya dari zaman kelas 2 SMA saya udah usaha stiker Stiker ya. Cemilan juga ini tau pokok. Iya, betul karena yang penting jangan malah, apalagi udah kerja nih kan. Oke di kantor mama gitu. Kerja di mana Mbak Dina? Aku buka usaha sih, lanjutin usaha mama. Oh, gitu. Konter pulsa juga. Oke, nah itu lepas. Saya ngomong sama orang yang paling oh iya biasa itu lu baru ngomong gue udah mulai nih, gue udah tough di sini gitu kan. Kalau Mbak Lia, Saya di BNI, wah masya Allah. Jadi apa? teller. Wah masya Allah. Saya dulu di Bank Mega dulu, Iya. di Bank Mega. Jadi Nah itu di cari-cari pertama lulus pengalaman kuliah aja saya di sih. Bank Mega. Cari-cari pengalaman kalian ada cahaya di sana gitu Oke. kan. Kalau pengalaman di teller apa? Pengalaman di teller Apa sih yang sudah sebenarnya Bu? lebih kayak uang sih, manage uang sih, manajemen uangnya gitu. Nah. Jadi bisa diambil dari sana. Gitu ya? Iya. Enggak, teller cuma ngitung duit, Ngitung duit sama sih. redominasi, redominasi apa? Redom apa ya? Denominasi. Denominasi. Itu dulu saya gini, saya dulu back office megang di Bank Mega, customer service megang, sampai teller saya megang, sampai ngitung duit yang begini. Iya, saya gitu. Iya. Di Bank Mega dulu saya di Tangerang, Gading Serpong. Jadi kalau mama Mbak di public service kerjanya nyarinya ya apa link jaringan. Ibu Oh, saya iya di mana gitu. Jadi database yang kita ambil. Iya benar-benar. Itu aja udah. Kalau kita bilang manajemen, nggak mungkin kita masuk manajemen Iya keuangan. sih, nggak mungkin. ngitung duit sih Iya, tepatnya sih. Iya, denominasi doang udah, gitu doang. Itu
doang. Ngitung duit kasir juga bisa gitu. Kan Iya. kasir. Maksudnya ini Kasir, teller itu kasir kasir, sama aja. iya. Tapi nggak apa-apa tuh, bagus. Palingan nyari modal dulu kan. Iya, bener. Udah lulus kuliah, udah gapai cita-citanya jadi guru. Iya bener. Gampang ya kan. Ya nggak usah dibaperin kalau kerja, yang nggak usah dibaperin. Saya dulu kerja sambil kuliah juga pernah. Sama saya. paling pelayanan sih mas, kayak Servis, bener. iya. Jadi kita Karena harus kenal ada banyak manner. orang, kita kenal Manner. banyak orang, kita tahu karakter orang, Betul. jadinya kita tuh tahu oh orang-orang kayak gini gimana sih cara nanggepinnya Nah, gitu. itu tepat. Kalau Mbak mau ngambil apa ya, suasananya gitu kan. Terus on the spotnya kayak gimana sih? Itu udah bener. Manner, karena manner kan perlu ya kan. Ntar Mbak punya bisnis, bisnis kayak kafe gini kan. Wah, ini kalau di bank standar bank tuh sama kayak standar hotel soalnya. Kayak mulai cepol rambutnya, dari mulai grooming mukanya gitu kan. Gitu. Gitu sih. Iya sih bener. Ya mudah-mudahan salah. Bener punya Allah ya. Udah zuhur nih. Ini gak ada yang ajan. Oke. Iya, makasih banget loh Mas Oki ini. Jauh dari dugaan kita Nggak apa-apa semua lah. nih, panjang jadinya, jadi pengalaman Gak apa-apa nih, banyak. cuma sebentar doang, gak ada sejam malah kan, 40 Iya menit sih, nih. tapi jadi banyak banget yang diceritain. Masih banyak loh Mas Oki. Oke, masih dicat ya, tinggal Mbak Desi. Iya, Oke, makasih Mas Oki. Mbak